Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Fia Yuniarti, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menuntaskan tugas besar saya di mata kuliah pengantar bisnis, di mana materi ini adalah materi kewirausahaan, dan saya akan mengambil tema dari kewirausahaan ini, yakni bentuk-bentuk kepemilikan. Adapun bentuk-bentuk kepemilikan diantaranya ada perjan, perum, persero, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Yang pertama adalah perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara, di mana modelnya ini keseluruhan dari pemerintah. Dan perjan ini berorientasi untuk dalam melayani masyarakat. Adapun ciri-ciri perjan diantaranya memberi pelayanan kepada masyarakat, dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab, serta pegawainya adalah pegawai negeri. Adapun perusahaan perjan diantaranya perjan rumah sakit anak, perjan rumah sakit Dr. Karyadi, perjan rumah sakit jantung, dan perjan rumah sakit lainnya. Yang kedua adalah perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah, di mana tujuannya tidak lagi berorientasi kepada pelayanan, tetapi sudah profit orit. Perum ini di mana yakni dia tuh berorientasi melayani masyarakat, akan tetapi dia pun mencari keuntungan. Adapun ciri-ciri perusahaan umum atau perum yakni diantaranya melayani kepentingan masyarakat umum serta dipimpin oleh pemimpin direktur atau direksi. Yang ketiga, ini tuh persero. Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara dan daerah. Berbeda dengan perum dan perjan. Tujuan didirikannya persero di mana pertama untuk mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada penduduk. Modal pendirian persero itu berasal dari aset negara, di mana aset negara yang sudah dipisahkan dari beberapa saham-saham negara. Tujuan utamanya mencari laba komersial. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan dipisahkan berupa saham-saham, serta dipimpin oleh direksi yang dimana pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT atau nama perusahaannya persero, serta tidak memperoleh fasilitas negara. Adapun contoh perusahaan yang memiliki badan usaha persero diantaranya PT Pertamina Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri, PT Berantas Abipraya, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Tambang Bukti, PT Aneka Tambang, PT Pelayanan Nasional Indonesia, Pos Indonesia, Adikarya, Kereta Api Indonesia, Waskita Karya, Perusahaan Perumahan, serta Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya adalah badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau biasa kita sebut dengan singkatan BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh dan dimiliki pemerintah daerah, yang dimana kewenangannya pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD, serta ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, yang mana tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Yang selanjutnya adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta berasal dari pihak swasta atau biasa kita sebut dengan BUMS. Dapat dibedakan menjadi BUMS dalam negeri dan BUMS asing. Perbedaan kedua BUMS ini terletak pada sumber modalnya. Apabila modal BUMS dalam negeri itu berasal dari masyarakat, sedangkan BUMS asing itu berasal dari masyarakat luar negeri. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33, yang mana disebut dengan bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat valid.
vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas yang satu perusahaan perseroan serta kelemahan perusahaan perseroan. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi menurut istilah secara sederhana berawal dari kata CO yang berarti bersama dan operation. Artinya bekerja. Jadi pengertian operasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan rakyat. Adapun ciri-ciri koperasi yakni adalah yang pertama, koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya koperasi mengabdi dan mensejahterakan anggotanya. Yang kedua, semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama, yang artinya berkelompok dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya, yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran pada para anggota, yang mana para anggota ini akan membuat suatu struktur yang mana di tiap-tiap anggota ini akan mempunyai tugasnya masing-masing yang telah diberikan oleh pimpinannya atau direkturnya. Koperasi merupakan organisasi milik bersama para anggota. Usaha koperasi diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah para anggota, yakni jika apabila ingin melakukan sebuah tindakan atau sebuah rencana di dalam forum koperasi ini, anggotanya ini harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Jadi apa hal atau tindakan yang patut untuk dilakukan dengan adanya forum ini.